Latar belakang pemberontakan APRA. 1. Hasil konferensi meja bundar. Pemberontakan APRA berawal dari hasil KMB atau konferensi meja bundar dilaksanakan pada 1949 di Den Haag. Salah satu hasil KMB yang menggemparkan yaitu Rencana Pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS. Tujuannya Westerling bekerja sama Sultan Hamid II membentuk APRA demi melakukan kudeta terhadap pemerintahan RI. Sultan Hamid II lebih condong terhadap aliran federal. Adapun kudeta dilakukan sebagai upaya mempertahankan bentuk negara federal RIS. Sebab negara bagian dalam RIS saat itu mau membubarkan diri dari negara kesatuan. Tetapi akhirnya negara bagian RIS bergabung kembali dengan RI. Yang kedua, Kenil dan TNI. Pembentukan dan pemberontakan APRA berasal dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. APRIS sendiri merupakan latar belakang dari APRA. Pasalnya, baik anggota TNI dan Kenil diharuskan untuk bergabung dalam APRIS. Situasi inilah yang dianggap cukup sulit bagi anggota Kenil dan TNI. Kedua badan ini memang sempat berhadapan di medan perang kemerdekaan Indonesia. Alhasil, banyak lahir kaum reaksioner yang beraliran federal, lalu menggabungkan diri sendiri tanpa paksaan ke APRA. Yang ketiga, ultimatum Westerling. Beberapa waktu sesudah APRA dibentuk, pemimpin APRA Raymond Westerling memberikan ultimatum kepada pemerintah RIS. Isi dari ultimatum meminta agar pemerintah menjadikan APRA menjadi pasukan resminya. Selain itu, ultimatum ini juga meminta pemerintah agar segera menyerahkan kekuasaan militer secara penuh di wilayah Pasundan kepada APRA. Tetapi, beruntung ultimatum tersebut ditolak dan tidak dikabulkan oleh pemerintah RIS. Akhirnya, para anggotanya berencana melakukan pemberontakan APRA untuk merampas kekuasaan, baik itu menggunakan cara kekerasan hingga menentukan strategi kudeta. Target utama dari pemberontakan terpusat di kota Bandung dan Jakarta. Yang keempat, kepentingan Belanda. Pemberontakan APRA juga disinyalir karena adanya kepentingan bangsa Belanda yang ingin kembali datang ke Indonesia dengan niat menjajah. Sikap APRA dianggap mempertahankan para sedadu Belanda di dalam sistem pemerintahan federal Indonesia. Pemberontakan tersebut memang berhasil terrealisasikan di Jakarta dan Bandung. Akan tetapi, akhirnya para pemberontak berhasil dilumpuhkan dan ditangani. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 23 Januari 1950. Awalnya APRA membuat pergerakan dari sekitar Ciledug yang dipimpin oleh Van der Molen dan Van Bickel. Serdadu yang menjalankan pemberontakan ini terdapat 800 orang, sementara 300 orang merupakan mantan Kenil. Situasi saat itu sangat menyeramkan, sebab pemberontakan APRA di Kota Kembang ini dimulai dengan pembunuhan sadis. Pelakunya tidak lain adalah anggota APRA. Gerombolan pemberontakan akhirnya menduduki markas staf divisi Siliwangi. Barulah setelah itu, terjadi pertempuran tidak seimbang 150 orang anggota APRA melawan 18 orang anggota TNI yang menyebabkan Letnan Kolonel Leboh dan 14 orang anggota TNI gugur. Sementara, 3 orang anggota TNI berhasil melarikan diri. Pemerintah mengambil dua cara untuk mengusir pemberontakan ini. Pertama, melakukan tekanan kepada pimpinan tentara Belanda dan operasi militer. Kedua, Muhammad Hatta yang menjadi Perdana Menteri RIS mengutus beberapa pasukan pergi ke Bandung untuk mengadakan perundingan bersama komisialis tinggi Belanda yang berada di Jakarta. Sehingga lahirlah perundingan Westerling yang mendesak serdadu APRA untuk segera meninggalkan kota Bandung. APRA semakin terdesak karena dikejar oleh tentara APRIS dan rakyat pribumi. Pemberontakan ini menyebabkan 79 anggota APRA gugur. Bahkan, pemberontak tidak segan-segan melakukan pembantaian terhadap rakyat pribumi. Pemberontakan di Jakarta. Sultan Hamid II adalah pembelot pribumi yang melakukan kerjasama dengan APRA dan menghasilkan strategi 1. Penyerangan APRA menuju gedung yang sedang berlangsung sidang oleh Kabinet RIS. 2. Menculik semua anggota Menteri RIS.
ketiga, membunuh orang penting yang ada di Kementerian Pertahanan, di antaranya Menteri Pertahanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, dan Kepala Staf Angkatan Perang. Sultan Hamid II diberikan iming-iming oleh pasukan APRA. Jika rencana kudeta berhasil, maka akan diangkat menjadi Menteri Pertahanan oleh Raymond Westerling. Akan tetapi, pemberontakan APRA gagal oleh pemerintah RIS, rakyat pribumi, dan APRIS. Setelah kegagalan inilah serdadu pemberontakan secara perlahan mulai mundur. Tujuan pemberontakan APRA. Raymond Westerling memiliki tujuan tersembunyi sejak mendirikan APRA. Tujuan utamanya dapat mengganggu proses pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari Kerajaan Belanda. Tetapi, proses pengakuan ini akhirnya diberikan Belanda kepada pemerintah RIS pada 27 Desember 1949. Letnan Jenderal Burman van Vreden selaku panglima tertinggi dalam tentara Belanda juga turut berupaya menggagalkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Di samping itu, APRA ingin mempertahankan bentuk negara Indonesia Federal. APRA menyatakan kehadirannya sendiri sebagai bagian dari RIS, sehingga APRA dapat masuk dan menundukkan salah satu negara bagian. Kemudian barulah memecah belah Indonesia yang telah merdeka agar dapat kembali ke tangan jajahan Belanda. Aksi pemberontakan APRA ini ternyata sudah diketahui oleh petinggi militer Belanda. Reaksi pemerintah Indonesia untuk menumpas APRA. Pemerintah RIS segera bereaksi dengan mengirimkan bala bantuan ke Bandung untuk menghentikan APRA. Di Jakarta juga segera diadakan perundingan antara Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS dengan Komisaris Tinggi Belanda. Hasilnya Mayor Jenderal Engels, komandan tentara Belanda di Bandung, mendesak Westerling untuk segera pergi dari kota itu. Setelah terdesak, gerombolan APRA pergi meninggalkan Bandung. Setelah meninggalkan Bandung, gerombolan APRA menyebar ke berbagai wilayah dan terus dikejar oleh APRIS. Dengan bantuan rakyat, gerombolan APRA yang telah berceceran berhasil dilumpuhkan oleh TNI. Selain ke Bandung, gerakan APRA juga diarahkan ke Jakarta. Di daerah ini, Westerling mengadakan kerjasama dengan Sultan Hamid II yang menjadi Menteri Negara di dalam Kabinet RIS. Untuk mewujudkan ambisinya, Westerling dan Sultan Hamid II menyusun rencananya sebagai berikut. Pertama, APRA akan menyerang gedung tempat Kabinet RIS bersidang. Kedua, semua Menteri RIS akan diculik. Ketiga, Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX, Sekjen Kementerian Pertahanan Ali Budiarjo, dan pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang akan dibunuh. Yang keempat, supaya publik tertipu, Sultan Hamid II juga akan ditembak di tangan atau kakinya, agar orang mengira bahwa ia juga termasuk yang akan dibunuh Westerling. Sultan Hamid II dijanjikan oleh Westerling akan dijadikan Menteri Pertahanan jika rencana itu sukses. Akan tetapi, berkat kesiapan APRIS, usaha APRA di Jakarta juga menemui kegagalan. Meskipun demikian, Westerling dengan gerombolannya masih terus mencoba untuk mencapai tujuannya, tetapi usahanya tetap berujung pada kegagalan. Sementara itu, Westerling yang melihat indikasi kegagalan rencananya, memilih melarikan diri dengan pesawat Catalina Angkatan Laut Belanda ke Singapura pada 22 Februari 1950. Di Singapura, Westerling justru ditahan polisi setempat dengan tuduhan telah memasuki wilayah tanpa izin. Westerling menjalani hukuman selama 1 bulan di Singapura. Pemerintah Indonesia berusaha menuntut agar buronannya tersebut diserahkan kepada Indonesia. Namun tuntutan itu ditolak mentah-mentah oleh pihak Inggris dengan alasan bahwa RIS tidak mempunyai perjanjian dengan Inggris tentang hal itu. Sementara itu, Sultan Hamid II yang ikut serta dalam rencana makar tersebut baru tertangkap pada 5 April 1960. Presiden Soekarno di depan sidang DPR RIS menyampaikan pidato yang menegaskan sikap pemerintah tentang menumpas pemberontakan Westerling. Selanjutnya, ia mengingatkan pula rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, agar tidak terpancing dan masuk gerakan pemberontak. Dampak APRA. Dalam pemberontakan ini, APRA berhasil menduduki markas dari Kodam Divisi Siliwangi yang diduduki pada tanggal 23 Januari 1950 dan juga membunuh para tentara Indonesia yang bermaksud untuk melawan. Salah satu tentara yang terbunuh ialah Letnan Kolonel Lombong. Bandung pun dapat dikuasai sementara oleh pasukan APRA untuk beberapa jam. Selain itu, peristiwa ini juga menyebabkan 79 anggota APRIS tewas dan juga beberapa masyarakat sekitar menjadi korban kekejaman pemberontakan ini. Dengan terjadinya peristiwa ini di Bandung, membuat pemerintah mengirimkan pasukan APRI
atau Angkatan Perang Republik Indonesia untuk menumpas gerakan pemberontakan APRA ini. Ketika pemberontakan yang di Bandung itu berakhir, Jakarta menjadi target berikutnya. Dalam misi kali ini, APRA ingin menyerang Jakarta serta ingin membunuh menteri-menteri RI seperti Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Ali Budarjo, dan Kolonel TB Simatupang pada tanggal 26 Januari 1950. Namun, aksi dari APRA diketahui oleh jajaran petinggi pemerintahan, serta aksi tersebut dapat digagalkan dan konspirasi di antara Westerling dan Sultan Hamid II ini terbongkar. Ketika akan ditangkap, Westerling kabur ke Singapura dan Sultan Hamid II berhasil ditangkap. Maka berakhirlah pemberontakan APRA ini.